Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di channel Lantai 2 TV. Kali ini kita mau menggerebek atau mengekspedisi ya, menggerebek kondisi pusat pasar dalam kurung sentral di Medan. Tepatnya ada di Medan. Jadi di episode sebelumnya kita udah take video yang dimana ada Om Aan sama Om Demol membahas mengenai kondisi pusat pasar tadi. Jadi kita sekarang udah terjun untuk mengekspedisi kondisi pusat pasar tersebut. Nah, di sini udah ada Kak, boleh kenalin namanya? Boleh. Halo, nama Kakak atau Tante Susi. Siapa namanya? Susi. Oh, Kak Susi. Sama jalan aja yuk, jalan. Oke. Jadi kemarin kan yang kami bahas di video sebelumnya sama Om Demol, kondisi pusat pasar ya contohnya kayak gini lah, pedagang offline kan, lumpuhnya kami anggap ibaratnya dia udah kalah saing sama pedagang online. Nah, itu tanggapan kakak gimana tuh? Biasa kan situasi kita misalnya weekend macam gini, itu insya Allah lah membludak itu pembeli. Membludak? Oh ya, insya Allah sebelum adanya online yang makin merajalela kan. Saat ini kan online itu makin banyak orang yang mempergunakannya, sehingga pedagang-pedagang offline di saat seperti ini tuh makin merosot. Tengok situasi seperti ini, ya, kayak gini kondisi. Makin banyak yang tutup kondisinya, karena tidak mampu lagi untuk membayar uang sewa toko, untuk membayar uang administrasi per hari aja udah nggak mampu. Betul. Oh, karena memang banyak juga di latar belakang itu tadi pengeluarannya itu tadi ya. Mungkin listrik, semua biaya administrasi per hari itu kita lebih besar loh. Kalau online kan dia tidak perlu membayar uang sewa toko. Mungkin pakai gaji anggota tuh ada. Iya ya. Cuman kok untuk sewa toko tuh dia tidak terlalu besar macam kita yang di pasar kayak gini kan. Nah, kakak sendiri lah, Kak Susi sendiri. Terus sekarang ini nggak ada planning gitu untuk online. Iya, untuk buat usaha online tadi. Masalahnya itu kan kita kerja sama orang. Oh iya ya. Oh, kakak statusnya ini anggota juga ya? Iya. Oh, kecuali kita ada budget tadi kan. Betul. Iya. Gila tuh. Kosong asli. Dulu kondisi di padat merayap lah. Ramai ya? Full ini semua nih dulu. Full ini sentral pasar nih, gedungan nih full. Habis, Cuk. Habis. Iya, kosong. Tuh nih macam kayak sarang hantu kan. Gila. Udah lama nih ya tutupnya nih? Udah ada 2 tahun belakangan inilah. Karena di Semarang tuh Bang Rizky lah, ibaratnya mentor kami di channel kami ini. Dia memprediksi 2000 bakalan tutup. Iya, bakalan 2028 gitu. Benar-benar punah gitu. Kemungkinan lah kalau seperti ini keadaannya. Iya. Pedagang di sini makin tidak ada, apalagi pembeli. Tapi kakak masih optimis ya? Ya harus. Kebutuhan hidup kan harus dipenuhin kan. Betul. Kalau nggak optimis kita gimana mau hidup? Kan gitu. Ya kan udah berumah tangga juga lah ya? Alhamdulillah sudah. Intinya ya menjalani semuanya bersyukur aja. Ini soal ini Kak, apa namanya? Upah tuh gimana? Ya adalah. Dulu sama sekarang. Wih, jauh beda lah. Oh, ada perbedaannya juga ya? Iyalah, 80% anjlok. 80% kita anjlok. Itu masih belum kondisi gini. Wih, kalau dulu Bang masa cerita ya? Paling enak lah. Weekend ini weekend tuh Jumat Sabtu Minggu tuh yang paling kita harapin. Sebab tuh jual beli tuh ada lancar terus. Cuman kakak sendiri lah pendapat kakak mengenai kondisi sekarang pedagang offline kayak gini. Kan dia berpengaruh besar. Kenapa dia bisa jadi seperti ini kan karena adanya pedagang online tadi. Mungkin dari beberapa aplikasi. Ya kan itu salah satunya lah faktor dari bisa kita bilang penyebab atau enggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Karena kenapa orang lebih milih online? Nggak usah perlu keluar rumah, cuma pincet-pincet tangan melalui HP aja udah sampai barang. Udah gitu, memang mereka tuh nggak mikirkan kualitas. Yang penting kuantitas. Harga lebih murah. Kualitas tuh mungkin nomor sekian tuh pecinta-pecinta online ya. Cuman kalau orang yang memang nggak pala suka dengan belanja online, mereka lebih dominan lagi belanja langsung. Ya kalau aku pribadi sih memang lebih bagus aku belanja langsung. Karena kan kebanyakan juga nih, bukan kita memperburukkan pedagang yang sana yang sini, tidak kan. Ada juga yang terjebak dengan kualitas barang. Kebanyakan. Harga murah. Ya. Dibuat di situ penjelasannya bahwa satu harga murah kualitas oke. Ya. Padahal tidak kan. Sesuai kan. Ada rupa kan ada harga. Iya benar. Kan gitu dia. Jadi kakak menurut kakak dengan kondisinya sekarang pedagang online itu marak-maraknya pedagang online kan dari berbagai
berbagai aspek. Ya benar, berbagai aspek. Terus tanggapan kakak lah, adanya pedagang online tadi, kakak merasakan dampak negatif atau gimana? Ya jelas negatif. Negatif kan? Negatif. Kalau saya bilang dampak positif tuh saya namanya munafik saya kan. Iya, kalau negatif tuh pasti negatif. Itu bisa kita salahkan juga ya kak ya? Tidak bisa, sama-sama mencari nafkah. Iya, betul. Cuman kan kita intinya gini aja lah. Selagi masih ada kemauan, usaha, insya Allah tuh rezeki ada. Banyak ngeluh pun kita percuma kan. Betul. Mungkin juga pada saat itu keuangan itu nggak ada. Iya. Keuangan itu nggak ada sama sekali. Orang mau belanja itu berpikir. Kan gitu. Belanja. Pastilah. Kalau ada masa-masa liburan anak sekolah ini kan, biasa orang tuh banyak untuk baju sekolah apa. Ini kan agak murang. Sekian persen lah jatuhnya. Betul. Aturnya baju sekolah anak yang sekian pasang kan. Adalah mungkin baju yang tahun lalu aja lah dipakai, bisa lagi gitu. Ya efek keuangan tadi juga lah intinya. Apapun ceritanya dalam segala aspek itu ya, mau di pasar, mau di dunia yang lain. Berarti dampak yang kakak rasain itu dampaknya negatif lah ya? Ya negatif lah. Sebetulnya bukan mau menjengkali penghasilan orang sih kak. Maksudnya ayahku pun dulu di sini juga jualannya, itunya. Terus sekarang dia udah pindah profesi. Ini bakalan buka lagi nggak? Itu kita nggak tahu. Kemungkinan besar itu nggak ada. Kecil peluangnya ya? Sangat-sangat kecil, minim lagi pun. Minim minus. Karena biaya per hari itu yang kita nggak mampu untuk memenuhinya. Iya. Sebab pengeluaran untuk jualan tadi ya. Iya. Kita bayar toko, kita bayar uang listrik, ya. Kita pakai anggota, kan harus digaji. Terkadang-kadang sampai nggak buka dasar loh. Bisa berhari-hari itu tidak ada jual beli. Syukur. Malah alhamdulillah kali pada zaman masa Covid itu masih ada jual beli. Walaupun bukanya cuma part time. Intinya kalau bisa tuh balik aja lah kayak zaman sebelum Covid kemarin. Walaupun susah. Online tuh jangan dimarak-marakkan kali lah. Susah kak. Karena mereka tuh kan yang di bagian online ini tanpa harus berinteraksi pun mereka bisa mewabah. Makanya karena sekarang kan makanya efek pengaruh dari HP Android juga yang merusak sebenarnya. Kalau aku pribadi kak ditanya, memang aku lebih nyaman di zaman itu sih. Iya, jujur aja ini sebenarnya yang merusak tuh semuanya memang teknologi. Nggak ada yang lebih, itu nggak ada. Pedagang-pedagang yang offline itu gak usah lah jauh-jauh ya. Pusat besar Tanah Abang aja pun semuanya menjerit loh. Iya ya. Kan banyak tutup konon kita. Hal yang sama ya. Konon kita yang di daerah kan kayak gitu. Kita di daerah nih ya banyak-banyak bersabar aja. Intinya ya jangan sampai intinya jangan sampai melakukan tindak kriminal aja. Mencuri. Jadi gini kak. Kadang-kadang sebabnya kita seperti itu karena putus asa. Betul. Jadi gini kak, kakak lah aku mau minta solusi atau motivasi untuk orang-orang yang mungkin bergerak di bidang yang sama sekarang ini yang kakak jalani, termasuk aku. Semangat harus tetap semangat. Betul, optimis ya. Iyalah, fighting ya. Dia buat para fighting, netizen, intinya bersyukur aja. Dikuat-kuatin aja udah. Iya, fighting. Itu yang perlu. Kalau nggak ada kata semangat dalam hidup itu semuanya zong. Tuh dengerin kata Kak Susi. Pokoknya zong aja itu semuanya. Ini Kak Susi, terima kasih ya Kak, udah mau ngasih pendapatnya, udah mau meluangkan waktunya. Karena lagi kerja kan posisi. Iya. Dan nyempetin waktu. Curi waktu ini, namanya curi waktu. Makasih banyak Kak Susi ya. Sama-sama. Oke, sukses kalian ya. Udah matiin, cek. Dek.